Saya ingin diucap ilmu yang Kanjeng miliki. Misalkan air laut dijadikan tinta. Saya ingin diucap ilmu yang Kanjeng miliki. Misalkan air laut dijadikan tinta. Dan daun-daun di seluruh jagat ini dijadikan kertasnya. Masih belum cukup untuk menuliskan ilmu Allah itu ke sana. Tidak sebanyak itu yang saya mau tuntut. Saya cuma perlu satu titik. Titik ba itu, Kanjeng. Baiklah, Kisanak. Setelah Kanjeng Sunan Bonang mengiyakan permintaan Raden Sahid, Raden Sahid pun ditinggal di tepi sungai sampai Kanjeng Sunan Bonang kembali. Tetap di channel Semesta TV 69, support, like, share, and subscribe. Tunggu di sini sampai saya kembali. Ngespo akan tahu, Kanjeng. Allah. Setelah tongkat Kanjeng Sunan Bonang ditancapkan di tepi sungai, Raden Sahid pun ditinggal dengan pesan tunggu. Aku kembali ke sini, tegas Kanjeng Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang pun kembali ke pesantren untuk mengajar. Santri-santrinya konon cerita Kanjeng Sunan Bonang lupa sampai lebih 3 tahun meninggalkan Raden Sahid di tepi sungai. Dengan niat tulus dan tekad mulia, Raden Sahid pun mulai menata hati dan keyakinannya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengungkap rahasia titik baak yang sudah diberi petunjuk dan kode-kode oleh Kanjeng Sunan Bonang. Dengan menata rasa dan jiwa, Raden Sahid pun mulai menitih ke dalam di kesadaran tertinggi, menuju kefanahan yang hakiki. Pemirsa Semesta TV 69 yang dirahmati Allah, mari ikuti perjalanan kami mengikuti pengajian di pesantren Kanjeng Sunan, yang mana punya hajat selamatan meminta doa ke Kanjeng Sunan Bonang. Kita mau selamatan. Lah, siapa sahibul bait? Kulo, Kanjeng Sunan. Apa tetangga-tetanggamu sudah kau bagi masakan yang mau disedekahkan nanti? Belum, Kanjeng Sunan. Kulo tidak ada niat untuk membagikannya, karena mereka berlainan agama. Tidak peduli mereka beragama apapun. Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut agama dalam hal ini. Kita harus membagi tetangga apa yang kita masak. The power of love. Nah, disinilah letak kerukunannya. Kewajiban kita bergotong royong sesama umat. Dengan demikian, kita bisa hidup tenang bertetangga. Sak desa, sak Jawa, bahkan sak jagat. Begitulah cara agama Islam di dalam mengatur umatnya. Nah, kalau ini kita jalankan, kita imani, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Tidak akan ada lagi orang yang iri dan syirik, ribut dengan tetangga, dan tidak akan ada ribut antara desa ke desa. Lah iya toh? Akur sejawa, lansak jagat.
Gemah ripah loh jenawi, toto titi tentrem, kertora harjo. Nah, saya kira cukup sekian dulu. Sekarang marilah sama-sama kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menidurkan Raden Syahid sebagaimana Allah telah menidurkan Ashabul Kahfi. Loh, Kai, mau lagi ngopo? Dari tadi kok tidak bergerak? Wong patung kok. Nek patung yo ora iso bergerak, ya toh? Apa iya? Coba kateke sing bener. Ana ambekane apa ora? Lho iya, iku wong lagi topo kok. Di kondisi seperti ini, badan Raden Syahid merasakan ditidurkan Allah. Sedangkan kesadaran dan jiwa beliau manekung, manunggal gumulung dengan zat maha hidup, Kang Moho Mulyo sejati. Lho iya, iku wong wis leh banget nang kono. Sing coba kali mbok menawa. Yo bener, iku sing Joko Kali. Tidak terasa sudah menginjak 3 tahun bertapanya Raden Syahid. Dan dikala itu, Kanjeng Sunan Bonang teringat kalau sudah menugaskan seseorang di bantaran sungai dan menunggu tongkat milik Kanjeng Sunan. Hujan, badai, panas dan pergantian musim, badan Raden Syahid ditempah alam untuk selaras dengan energi semesta. Dan akhirnya, Raden Syahid pun lolos melewati ujian melalui Kanjeng Sunan Bonang. Dan semua ini atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap di channel Semesta TV 69. Allah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Kanjeng Sunan Bonang sedikit kesusahan membangunkan Raden Syahid yang sudah terlanjur masuk di dunia spiritual tertinggi sampai Raden Syahid dikumandangkan ikomat di telinga Raden Syahid. Kanjeng Sunan Bonang pun berdoa ke Allah, memohon dikembalikan kesadaran Raden Syahid segera kembali ke tubuhnya. Ada haru dan penyesalan di wajah Kanjeng Sunan Bonang atas kelupaan sampai 3 tahun membiarkan pemuda menunggunya di lokasi yang beliau tunjuk. Hampir 1 jam Kanjeng Sunan Bonang membangunkan dan meminta dikembalikan kesadaran pemuda tersebut. Dan atas karunia dan izinnya kesadaran, Raden Syahid berangsur-angsur kembali ke tubuhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayyalal sholah. Hayyalal falah. Qad qamati sholah. Qad qamati sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mata Raden Syahid pun terbuka dan perlahan-lahan melihat wajah Kanjeng Sunan Bonang, dan seketika itu sifat kemanusiaan Raden Syahid pun kembali dengan tubuh lemas tanpa daya. Setelah berapa hari tahap pemulihan di pesantren Kanjeng Sunan Bonang, gelar kehormatan diberikan Kanjeng Sunan Bonang
Baru diketahui pemuda tersebut adalah putra Adipati Tuban Tumenggung Wilotikto, bernama Raden Sahid dengan gelar baru Sunan Kalijaga. Untuk melengkapi ilmumu, Jebeng. Itulah tadi sekelumit cerita Pelajarilah dari semua ini. kisah Sunan Kalijaga. Semoga membawa manfaat untuk seluruh pemirsa semesta TV 69. Dimanapun panjenengan semua berada. Salam sukses, salam satu nafas, dan salam bahagia tanpa batas. Terima kasih. The power of love.